Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Beberapa minggu terakhir, cuaca di berbagai daerah Indonesia sedang tidak bersahabat. Hawa panas menusuk, siang terik berkepanjangan, dan malam malah lembab serta gerah. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh cepat lelah, pegal-pegal di kaki, bahkan sulit tidur. Maka seperti biasa solusi tercepat adalah minum vitamin, vitamin D, vitamin A, kalsium, magnesium, semuanya diborong. Tapi pagi ini saya ingin membacakan satu surat menyentuh dari seorang pemirsa setia kita, Bu Ayu dari Bekasi. Dokter, tolong bahas soal vitamin, karena saya baru kehilangan ibu mertua saya beberapa bulan lalu. Beliau jatuh di kamar mandi, kami kira karena usia. Tapi waktu kami konsultasi dengan dokter ortopedi, ternyata hasil darah menunjukkan keracunan vitamin D. Beliau sudah minum suplemen dosis tinggi hampir setiap hari selama 2 tahun. Kami tidak tahu. Saya merasa bersalah karena dulu saya yang membelikan vitaminnya. Saya pikir saya membantu beliau tetap sehat. Tapi ternyata saya salah. Cerita ini membuat kami merenung. Berapa banyak Bapak Ibu di luar sana yang juga mengira sedang menjaga kesehatan, padahal justru tanpa sadar merusaknya perlahan. Hari ini, kita akan bahas 2 jenis vitamin yang tampak baik di permukaan, tapi diam-diam bisa mempercepat kerusakan otot, memperparah kram, dan memperlemah kaki orang usia lanjut. Vitamin yang bila dikonsumsi tanpa pengawasan, bisa mengacaukan hormon, sirkulasi darah, dan bahkan membahayakan kehidupan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini penting, silakan tekan tombol suka sekarang. Dan tulis komentar angka 1 jika Anda setuju bahwa kita harus lebih hati-hati dalam memilih suplemen di usia 60+. Siapkan diri Anda, karena yang akan Anda dengar mungkin akan mengejutkan. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah menonton video ini dari berbagai daerah. Silakan tulis di kolom komentar, Bapak Ibu berasal dari kota mana dan usia berapa. Kami ingin tahu siapa saja yang sedang berjuang menjaga kekuatan kaki di usia 60 tahun ke atas. Dan hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang tamu spesial, Bu Mariani, usia 63 tahun, dari Magelang. Beliau punya cerita pribadi yang sangat menyentuh tentang ibunya yang mengalami kelemahan otot karena tidak tahu risiko dari konsumsi vitamin yang berlebihan. Terima kasih, dokter. Sebenarnya saya masih sedih kalau mengingat kejadian itu. Ibu mertua saya dulunya sangat aktif, suka jalan pagi dan senam lansia. Tapi setelah beliau sering minum suplemen yang katanya bagus untuk tulang dan tenaga, bukannya makin kuat, justru jadi sering pegal, kaku, dan akhirnya jatuh saat bangun dari kursi. Waktu kami bawa ke dokter, ternyata efek dari kelebihan vitamin, bukan kurangnya. Betul sekali, Bu Mariani. Banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa vitamin yang biasa dikonsumsi sehari-hari bisa berdampak buruk bagi otot kaki jika dikonsumsi berlebihan, terutama tanpa pemantauan medis. Mari kita bahas vitamin pertama yang perlu diwaspadai, vitamin A. Vitamin A memang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem imun. Tapi pada lansia, kelebihan vitamin A justru berisiko tinggi. Tubuh kita di usia lanjut tidak lagi bisa memetabolisme vitamin ini dengan efisien. Akibatnya kelebihan vitamin A bisa menumpuk di hati dan mengganggu fungsi otot. Efeknya, otot jadi mudah lemas dan terasa berat. Pinggang dan paha sering nyeri. Kaki terasa kaku saat berjalan, terutama pagi hari. Bahkan bisa mempercepat pengeroposan tulang panggul dan tulang kaki. Yang lebih mengkhawatirkan, vitamin A juga mengganggu penyerapan magnesium dan kalsium. Padahal 2 mineral ini sangat penting untuk menjaga kontraksi dan relaksasi otot. Jadi meskipun Bapak Ibu rutin minum susu atau makan sehat, tapi jika kelebihan vitamin A, tetap saja otot akan melemah. Saya jadi merasa bersalah, Dok.
Waktu itu kami pikir makin banyak suplemen makin baik. Tapi ternyata bisa jadi bumerang. Ibu tidak sendiri, Bu Mariani. Banyak keluarga juga mengira begitu. Apalagi produk vitamin diiklankan terus-menerus tanpa edukasi yang cukup. Jadi pesan saya, vitamin A sebaiknya dikonsumsi dari makanan alami seperti wortel, bayam, atau telur, bukan dari suplemen harian, kecuali jika disarankan oleh dokter. Dan bagi lansia, hindari multivitamin yang mengandung vitamin A dosis tinggi tanpa pemeriksaan darah terlebih dulu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membahas vitamin A, sekarang saatnya kita lanjut ke vitamin kedua yang tak kalah berbahaya jika dikonsumsi berlebihan, yaitu vitamin D. Saya tahu banyak lansia sekarang rutin minum suplemen vitamin D karena katanya bagus untuk tulang dan imun. Itu memang benar kalau dosisnya tepat, tapi begitu jumlahnya berlebihan, efeknya bisa sebaliknya, menyebabkan pengerasan otot, nyeri sendi, bahkan mempercepat pengeroposan tulang. Bu Mariani, Ibu pernah dengar soal ini? Iya dokter, dulu saya juga sempat kasih suplemen vitamin D ke ibu tiap hari, tapi waktu dicek lab, ternyata kadarnya tinggi banget. Kami sampai kaget karena kami pikir vitamin D itu selalu baik. Itulah yang sering terjadi. Vitamin D dalam dosis tinggi bisa menyebabkan apa yang disebut hiperkalsemia. Kadar kalsium terlalu tinggi dalam darah. Ini bisa bikin otot terasa kaku, sakit saat digerakkan, dan mudah kram terutama di betis dan paha. Yang paling bahaya, bisa menimbulkan pengerasan di jaringan lunak seperti lutut, paha, bahkan ginjal. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan sulit berjalan, lutut nyeri, atau jari-jari terasa kaku. Setelah diperiksa, ternyata bukan asam urat, tapi kelebihan vitamin D dari suplemen. Wah, pantesan waktu itu ibu saya bilang betisnya keras dan susah diluruskan. Kami pikir kurang minum air atau kurang olahraga. Padahal penyebabnya bisa jadi dari pil vitamin yang dikira aman. Jadi begini Bapak Ibu, vitamin D sebaiknya dikonsumsi sesuai hasil pemeriksaan darah. Rata-rata lansia hanya butuh tambahan 1.000 sampai 2.000 IU per hari, dan itu pun tidak selalu dari suplemen. Bisa dari paparan sinar matahari pagi, atau dari ikan, telur, dan susu yang difortifikasi. Yang jadi masalah adalah ketika orang mengonsumsi 4.000 sampai 5.000 IU tanpa tahu kadarnya, dan melakukannya setiap hari selama berbulan-bulan. Efek jangka panjangnya bisa menyebabkan kerusakan otot kaki, pengerasan sendi, dan bahkan menurunkan fungsi ginjal. Jadi sekarang saya lebih hati-hati, saya minta dokter dulu sebelum beli suplemen apapun. Itu keputusan yang bijak, Bu Mariani. Dan saya harap para penonton kita juga bisa lebih cermat mulai sekarang. Vitamin D tetap penting, tapi dosis harus sesuai kebutuhan tubuh. Hindari suplemen dosis tinggi tanpa tes darah. Jangan anggap semakin banyak, semakin baik. Perhatikan juga kombinasi vitamin D dengan kalsium, karena jika tidak seimbang bisa mempercepat pengeroposan sendi. Nah Bapak Ibu, setelah tahu bahwa kelebihan vitamin A dan D bisa merusak otot dan sendi, sekarang kita perlu lihat satu hal yang lebih dekat lagi, makanan dan kebiasaan harian kita sendiri. Karena tanpa sadar, apa yang kita makan setiap hari justru memperparah efek negatif dari dua vitamin tadi. Betul sekali dokter. Waktu ibu saya masih rutin minum vitamin D, beliau juga suka makan keju olahan sama biskuit manis tiap sore. Saya baru sadar sekarang, mungkin kombinasi itulah yang bikin lututnya tambah nyeri. Tepat, Bu Mariani. Banyak lansia berpikir, saya udah minum vitamin, jadi bebas makan apa saja. Padahal makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan sodium justru mempercepat peradangan dan merusak penyerapan nutrisi. Coba kita lihat beberapa contohnya. Ya Bapak Ibu, kue manis dan biskuit kemasan. Makanan ini tinggi gula sederhana dan lemak trans, bisa memicu peradangan kronis dan menurunkan sensitivitas insulin. Efeknya, nutrisi seperti magnesium dan kalsium tidak terserap dengan baik ke dalam otot, membuat otot makin lemah. Keju olahan dan makanan kalengan.
Banyak orang tua suka makan keju slice, sarden kalengan, atau daging olahan seperti sosis. Tapi makanan ini tinggi sodium dan fosfat, bisa mengganggu penyerapan vitamin D dan kalsium, lalu mempercepat pengeroposan tulang. Kurang minum air putih tubuh. Kita butuh cairan yang cukup untuk membantu metabolisme vitamin, termasuk vitamin A dan D. Kalau tubuh dehidrasi, efek racun dari kelebihan vitamin bisa jadi lebih terasa, terutama di bagian kaki, pinggul, dan lutut. Waktu itu saya perhatikan juga, ibu saya jarang minum air putih, suka bilang nggak haus. Tapi pas saya cek, kulitnya kering dan jalan pun makin kaku. Itulah pentingnya edukasi. Lansia sering kehilangan rasa haus, tapi itu bukan berarti tubuh tidak butuh cairan. Setidaknya 2 liter air per hari tetap harus diusahakan, kecuali ada pembatasan dari dokter. Gaya hidup pasif. Nah, ini yang sering terjadi. Banyak lansia duduk seharian, jarang bergerak, nonton TV berjam-jam. Padahal vitamin A dan D hanya akan bekerja maksimal jika tubuh aktif. Kalau tidak, sisa vitamin bisa menumpuk dan berubah jadi racun. Iya dokter, saya mulai ajak ibu saya jalan pagi keliling halaman pelan-pelan saja. Setidaknya tubuhnya ikut bergerak. Itu luar biasa, Bu. Bahkan 15-20 menit jalan kaki setiap hari bisa membantu sirkulasi darah ke otot kaki, memperbaiki penyerapan nutrisi, dan menurunkan efek samping dari vitamin yang berlebihan. Gula, garam, dan lemak trans memperburuk efek negatif vitamin A dan D. Kurang minum air dan kurang gerak membuat vitamin tidak bekerja optimal. Perbaiki pola makan dan kebiasaan kecil setiap hari agar vitamin benar-benar bermanfaat, bukan malah menyakiti tubuh. Sekarang saya ingin tahu, Bapak Ibu menonton dari daerah mana dan usia Anda berapa? Silakan tulis di kolom komentar ya, supaya saya dan tim bisa menyesuaikan konten lebih tepat untuk Anda. Bapak Ibu, mungkin Anda bertanya-tanya, kalau memang kelebihan vitamin itu berbahaya, bagaimana saya tahu kapan tubuh saya sudah kelebihan? Nah, ini bagian yang sangat penting. Banyak orang berpikir vitamin itu selalu aman. Tapi seperti kata orang tua dulu, yang berlebihan itu tak pernah baik. Iya dok, jujur saja. Dulu saya pikir, makin banyak vitamin makin sehat. Saya sering belikan ibu multivitamin lengkap, tapi ternyata tubuh bisa kasih tanda-tanda kalau itu terlalu banyak ya. Betul, Bu Mariani. Tubuh kita punya cara halus untuk memberi peringatan, tapi sering diabaikan. Yuk kita bahas ciri-ciri umum kalau tubuh mulai kelebihan vitamin, terutama A dan D, yang tadi kita bahas sebagai yang paling berisiko untuk otot dan sendi. Ciri-ciri kelebihan vitamin A, nyeri sendi dan otot. Ini sering disangka sakit biasa karena usia. Tapi kalau nyeri muncul tanpa sebab jelas dan terasa makin sering di bagian lutut, pinggul atau punggung bawah, bisa jadi itu sinyal kelebihan vitamin A. Kulit kering dan mengelupas, terutama di area kaki atau tumit. Ini karena vitamin A berlebihan mengganggu metabolisme sel kulit. Sakit kepala ringan atau pusing, karena tekanan cairan di dalam kepala bisa meningkat jika hati sudah tak sanggup menyaring kelebihan vitamin. Ciri-ciri kelebihan vitamin D, kram kaki atau kejang otot saat malam hari. Banyak lansia berpikir ini cuman karena salah tidur, tapi bisa jadi karena kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi akibat overdosis vitamin D. Mual atau kurang nafsu makan, gejala ini sering muncul pelan-pelan. Tubuh mulai menolak karena ginjal kewalahan memproses kelebihan kalsium. Rasa haus berlebihan, dan sering buang air kecil. Jika tidak sedang minum obat diuretik, tapi tetap merasa haus terus-menerus, bisa jadi tanda gangguan metabolisme mineral akibat vitamin D berlebih. Dok, saya baru ingat. Dulu ibu saya suka mengeluh pahanya, sering kram malam-malam. Saya kira cuman kecapekan, tapi ternyata bisa jadi efek vitamin. Iya Bu, apalagi kalau konsumsi vitamin tidak dikontrol dan tubuh sudah tua, ginjalnya tidak sekuat dulu. Yang dulunya aman, bisa jadi bahaya kalau dikonsumsi berlebihan tanpa pengawasan.
Kapan harus waspada dan periksa ke dokter? Kalau Bapak Ibu merasa nyeri otot atau sendi makin sering meskipun tidak banyak aktivitas, kalau tidur sering terganggu karena kram malam hari, atau jika merasa tubuh cepat lelah meskipun tidak melakukan kegiatan berat, segeralah konsultasi ke dokter dan minta cek darah sederhana, terutama untuk mengecek kadar vitamin D dan fungsi ginjal. Lebih baik tahu sejak dini daripada menyesal di kemudian hari. Dan tentu saja, kami ingin mendengar cerita dari Bapak Ibu. Kalau Anda pernah mengalami kram malam hari atau nyeri sendi yang aneh belakangan ini, silakan komentar "saya pernah" di bawah agar kita bisa tahu seberapa banyak orang yang mengalami hal serupa. Dokter Andi, Bapak Ibu, setelah mendengar tentang 2 vitamin yang bisa melemahkan kaki jika dikonsumsi berlebihan, pertanyaannya sekarang, apakah kita harus berhenti minum vitamin sama sekali? Tentu tidak. Tapi di usia lanjut, kita harus lebih hati-hati dan bijak. Saya setuju dok, saya dulu asal minum vitamin saja karena ikut-ikutan teman, tapi ternyata nggak semua cocok ya. Betul, Bu Mariani. Nah, berikut ini 5 langkah aman yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk tetap sehat tanpa risiko tersembunyi. Selalu konsultasi dengan dokter sebelum minum vitamin, jangan beli suplemen hanya karena lihat iklan atau teman minum. Setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda, apalagi kalau sudah ada riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau masalah ginjal. Pilih dosis rendah yang sesuai usia. Jangan tergoda label extra strong atau superdose. Tubuh lansia hanya butuh dukungan ringan. Misalnya vitamin A cukup di bawah 900 mikrogram, vitamin D cukup 600 hingga 800 IU per hari, kecuali dokter bilang lain. Hati-hati dengan multivitamin campuran. Banyak suplemen gabungan yang kandungannya justru terlalu tinggi jika dikonsumsi harian. Lebih baik minum vitamin sesuai kebutuhan tubuh, bukan asal lengkap semua. Utamakan makanan utuh dan segar. Makanan alami jauh lebih aman daripada suplemen setiap hari. Vitamin D bisa didapat dari sinar matahari dan ikan. Vitamin A dari wortel, labu, dan sayur warna cerah. Tubuh menyerapnya lebih lembut dan alami. Periksa tubuh secara berkala. Kalau memungkinkan, lakukan tes darah setahun sekali untuk tahu fungsi hati, ginjal, kadar vitamin D dan kalsium. Jangan tunggu sampai kaki lemas baru periksa. Dan yang paling penting, kalau ragu, lebih baik tunda dulu. Tubuh kita di usia 60-70 bukan seperti dulu. Jadi semua harus pelan-pelan, penuh pertimbangan. Iya dokter, banyak teman saya niatnya pengen sehat, tapi karena salah minum vitamin malah jadi lemas, gampang kram, dan susah jalan. Betul. Jadi bukan tidak boleh minum vitamin, tapi harus tahu cara yang tepat. Bapak Ibu tinggal di daerah mana dan usia berapa? Silakan komentar di bawah ya. Tim kami ingin tahu siapa saja yang masih semangat menjaga kekuatan kaki di usia lanjut. Kalau video ini bermanfaat, klik tombol suka agar kami bisa terus hadir dengan informasi penting seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, pesan penutup dari Bu Mariani yang ingin menyampaikan pengalaman pribadinya sebagai penutup hari ini. Jangan lewatkan. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri video hari ini, saya ingin beri kesempatan kepada Bu Mariani untuk menyampaikan pesan penutup. Sebagai seorang ibu dan nenek, beliau pernah mengalami masa sulit ketika keluarganya terkena dampak dari konsumsi vitamin yang tidak tepat. Silakan Bu Mariani. Terima kasih Kame Dokter. Saya ingin bilang satu hal untuk para ibu dan bapak seusia saya. Jangan malu bertanya, jangan gengsi periksa. Dulu saya pikir minum vitamin banyak itu makin sehat. Tapi saya lihat sendiri, ibu mertua saya yang kuat dan ceria, perlahan tidak bisa jalan jauh, sering jatuh, dan jadi tergantung. Setelah periksa, ternyata ginjalnya lemah karena konsumsi suplemen berlebihan. Kami semua menyesal karena tidak tahu lebih awal. Jadi sekarang saya lebih hati-hati. Saya baca dulu komposisi, saya tanya dulu ke dokter. Karena yang saya inginkan di usia ini bukan hanya panjang umur, tapi hidup yang bisa saya nikmati.
bisa jalan ke pasar, main sama cucu, dan duduk di taman sore-sore tanpa takut jatuh atau sakit kaki. Terima kasih Bu Mariani. Cerita Ibu sangat menyentuh dan semoga bisa jadi pengingat untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita simpulkan sebentar. Hari ini kita belajar bahwa tidak semua vitamin cocok dikonsumsi tanpa pengawasan. Vitamin A dan D, jika dikonsumsi berlebihan, bisa melemahkan otot dan sendi, mengganggu ginjal, bahkan memperburuk kesehatan kaki secara perlahan. Apalagi jika dikombinasikan dengan makanan tinggi gula, lemak jenuh, atau kebiasaan duduk terlalu lama. Tapi kabar baiknya, kita bisa mengubah arah. Dengan langkah sederhana, konsultasi, makan alami, pilih suplemen sesuai usia, dan rutin cek kesehatan. Tubuh kita di usia 60-an, 70-an bukan untuk dipaksakan, tapi untuk dirawat dengan lembut, penuh pengertian, dan rasa hormat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah. Tulis angka 1 jika Anda merasa ini berguna, angka 0 jika ada yang perlu kami perbaiki. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini. Setiap minggu kami hadir dengan informasi kesehatan jujur, praktis, dan mudah dipahami. Khusus untuk Bapak Ibu yang ingin tetap kuat, sehat, dan percaya diri di usia lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.